Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya Melia Yosita di mata kuliah e-marketing dengan topik strategi e-marketing dan matriks kinerja. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama ada mengenai rencana strategis atau strategic planning, kemudian ada transformasi bisnis strategi menjadi e-bisnis strategi, kemudian ada transformasi bisnis model menjadi e-bisnis model, dan yang terakhir ada performance metric dalam pengukuran strategi e-marketing. Nah, sebelumnya yuk kita bahas dulu yuk, apa sih yang dimaksud dengan rencana strategis? Rencana strategis digunakan oleh marketers dengan tujuan untuk kelangsungan bisnis. Sebelum membahas mengenai strategic planning, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan strategi. Strategi adalah rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga strategi berkaitan dengan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut, bukan hanya tujuan akhirnya saja. Nah, sedangkan rencana strategis atau strategic planning adalah rencana dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, ada beberapa tujuan organisasi yang meliputi ada pertumbuhan, kemudian ada posisi kompetisi dalam pasar atau competitive position, ada cakupan pangsa pasar, ada geographic scope, dan yang terakhir tujuan organisasi bisnis lainnya seperti meminimalisir jenis biaya, jenis industri yang akan dimasuki, dan lain sebagainya berdasarkan organisasi itu sendiri. Contoh rencana strategis yang pernah diterapkan oleh suatu brand, kita ambil studi kasus Starbucks ya, adalah di mana Starbucks menerapkan rencana strategis untuk lebih melibatkan konsumennya melalui portal website ideas.starbucks.com. Implementasi rencana strategisnya di mana konsumen dapat memberikan ide produk Starbucks terbaru. Hasil yang didapatkan oleh Starbucks adalah peningkatan penjualan, mendapatkan ide baru untuk produk yang akan diluncurkan, dan meningkatkan reputasi positif brand tersebut. Dalam konteks e-marketing, rencana e-marketing atau e-marketing planning merupakan salah satu implementasi rencana strategis dari suatu brand. Secara umum, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh marketers dalam merancang e-marketing plan sebagai salah satu strategic planning organisasi bisnis. Nah, seperti yang ditujukan pada gambar berikut ini ya. Untuk tahapan yang pertama, kita mulai dari saat marketers menganalisis aspek lingkungan bisnis seperti aspek legal, teknologi, kompetisi, pasar, dan lainnya yang berhubungan. Yang di atas ya, yang E. Kemudian marketers membuat analisis SWOT untuk menemukan kekuatan dan kelemahan organisasi bisnis dalam menciptakan peluang dan mengatasi ancaman. Pada tahapan ini, strategi dan rencana pemasaran juga dapat dirumuskan. Kita masuk ke yang S. Kemudian yang ketiga, marketers mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan. Dan yang keempat, marketers melakukan evaluasi melalui matriks kinerja atau performance matrix yang akan kita bahas nanti di akhir bab ini, di mana matriks kinerja itu adalah pengukuran yang dirancang secara spesifik untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi implementasi e-bisnis dan e-marketing dalam organisasi bisnis kita. Nah, sesudah ini kita akan membahas mengenai transformasi bisnis strategi menjadi electronic business strategi, di mana yang awalnya dia konvensional berubah menjadi berbasis digital atau berbasis internet. Jadi di sini adalah e-business strategy atau electronic business strategy adalah pemanfaatan sumber daya organisasi bisnis dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi demi mencapai tujuan yang spesifik, meningkatkan kinerja, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Implementasi e-business strategi dalam dunia pemasaran adalah e-marketing strategi karena kita fokusnya terhadap pemasaran ya. Di mana ini akan menjadi fokus kita yang akan kita bahas pada bab ini. E-marketing strategi adalah rancangan strategi pemasaran yang memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi demi mencapai tujuan yang spesifik.
di mana tujuannya adalah tujuan dari pemasaran, meningkatkan kinerja, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Contoh, kita ambil studi kasus sebuah brand bernama Grupo Posados yang merupakan sebuah organisasi bisnis yang memiliki banyak jaringan hotel di Amerika Serikat. Nah, melalui pemanfaatan dan implementasi e-marketing, Grupo Posados mengelola database konsumennya yang sangat besar dengan memanfaatkan penggunaan database berbasis online, termasuk di dalamnya berupa profil konsumen dari berbagai konsumen yang masuk dan membooking hotel dari Grupo Posados. Nah, dalam merumuskan e-marketing strategi, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh manajer, terutama manajer pemasaran. Yang pertama, pertimbangan finansial seperti ROI atau Return on Investment. Yang kedua, ada pertimbangan operasional seperti kapabilitas organisasi bisnis mampu atau tidak. Yang ketiga, pertimbangan organisasional seperti budaya organisasi bisnis. Yang keempat, pertimbangan strategis seperti apakah e-marketing strategi ini sesuai ataukah sejalan dengan tujuan organisasi bisnis atau tidak. Dan yang kelima, ada pertimbangan teknis seperti tingkat adopsi teknologi sumber daya manusia di organisasi bisnis tersebut. Nah, dari bisnis strategi menjadi e-bisnis strategi, untuk selanjutnya itu ada dari bisnis model menjadi e-bisnis model. Dari strategi dirumuskan menjadi model yang akan diimplementasikan dalam organisasi bisnis kita. Model bisnis atau bisnis model adalah metode yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk mempertahankan nilai manfaat produk atau value proposition yang ditawarkan kepada konsumen dan partner dalam jangka panjang. Model bisnis terkait dengan strategi yang digunakan sehingga organisasi bisnis dapat menggunakan model bisnis lebih dari satu atau mengkombinasikannya untuk mencapai tujuan organisasi bisnis tersebut. Ada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan oleh marketers dalam memilih model bisnis yang tepat. Di antaranya adalah value added atau nilai yang didapatkan dan dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, jenis dan cakupan pasar yang akan dilayani oleh organisasi bisnis. Yang ketiga, revenue atau sumber pendapatan. Yang keempat, implementasi model bisnis. Yang kelima, kapabilitas organisasi. Dan yang terakhir yaitu keberlanjutan atau sustainability. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat model bisnis organisasi bertransformasi menjadi berbasis elektronik, sehingga disebut dari bisnis model menjadi e-business model atau electronic business model, di mana ini adalah metode yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk mempertahankan nilai manfaat produk atau value proposition yang ditawarkan kepada konsumen dan partner dalam jangka panjang dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah penggunaan website oleh brand XYZ untuk menjual produknya. Penggunaan e-business model ini diharapkan dapat menciptakan dan mempertahankan nilai kepada konsumen, meningkatkan pendapatan organisasi bisnis, serta meminimalisir biaya pemasaran yang dikeluarkan. Bahkan untuk dalam penggunaan ini kita bisa memasarkan produk kita 24/7 tanpa berbatas waktu dan wilayah. Dalam mengimplementasikan e-business model, organisasi bisnis dapat memilih tingkat komitmen. Penerapannya berdasarkan gambar berikut ini. Ini adalah piramida tingkat komitmen perusahaan terhadap e-business model ya. Semakin tinggi atau semakin ke atas tingkat komitmen yang dipilih organisasi bisnis, maka tingkat komitmen terhadap e-business akan semakin baik. Dan semakin tinggi tingkat integrasi strategi organisasi bisnis dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semakin ke atas, maka keterlibatan organisasi bisnis dengan internet atau teknologi informasi dan komunikasi itu adalah semakin erat. Mari kita bahas satu persatu untuk level yang pertama. Ada 4 level ya, activity level, business process, enterprise, dan pure play. Kita bahas untuk yang pertama dulu, yang activity level. Nah, tingkatan ini merupakan tingkatan paling bawah dari piramida tingkat komitmen terhadap e-bisnis, di mana organisasi bisnis dapat meminimalisir biaya
jika menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini merupakan beberapa aktivitas pemasaran yang dapat dilakukan oleh organisasi bisnis pada tingkatan ini, pada tingkatan activity ya. Yang pertama, organisasi bisnis dapat menggunakan website untuk menjual produknya atau online purchasing. Yang kedua, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran melalui berbagai pilihan pembayaran berbasis digital atau order purchasing. Yang ketiga, penggunaan email dalam aktivitas surat menyurat sehingga paperless. Yang keempat adalah pemanfaatan internet untuk melakukan riset pemasaran atau business intelligence. Yang kelima yaitu penggunaan online advertising untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Yang keenam, penggunaan online advertising tadi sudah ya. Yang selanjutnya adalah penerapan penetapan harga yang dinamis atau berbeda untuk tipe konsumen yang berbeda pula, seperti menerapkan sistem lelang online atau pricing strategi. Jadi setiap orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda mungkin akan ditawarkan jenis harga yang berbeda-beda pula. Yang selanjutnya yaitu melibatkan konsumen melalui media sosial atau social media communication. Dan yang terakhir, penggunaan strategi Search Engine Optimization atau SEO, di mana brand organisasi bisnis dapat dengan mudah ditemukan secara online. Jadi misalnya kita ketik di Google, nama brand kita, nanti akan muncul di situ banyak brand kita atau artikel mengenai brand kita. Untuk level yang kedua, yaitu ada level bisnis proses. Semakin tinggi ke atas ya, berarti tingkat keterlibatannya terhadap teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi. Nah, tingkatan bisnis proses ini adalah saat organisasi bisnis mengubah proses bisnis untuk meningkatkan efisiensinya. Berikut ini merupakan beberapa aktivitas pemasaran yang dapat dilakukan oleh organisasi bisnis. Yang pertama, mengimplementasikan strategi mempertahankan dan menumbuhkan konsumen melalui kualitas produk, pengalaman, dan kepuasan konsumen atau yang sering kita sebut sebagai Customer Relationship Management atau CRM. Yang kedua adalah mengombinasikan informasi yang berkaitan untuk membuat keputusan pemasaran atau knowledge management. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan supplier dan saluran distribusi untuk mengirim produk lebih efektif dan efisien kepada konsumen, yaitu supply chain management. Yang keempat, membuat media sosial yang diperuntukkan untuk konsumen komunitas, biasanya berupa web pages atau misalnya berupa forum diskusi online atau community building. Yang selanjutnya menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencari, mengumpulkan, dan menyimpan informasi mengenai konsumen dengan memanfaatkan database marketing. Yang selanjutnya adalah menawarkan produk secara gratis kepada konsumen dan memberikan opsi berbayar jika konsumen tersebut ingin menikmati fitur yang lebih banyak atau fitur yang lebih bertambah. Kita sebut sebagai freemium. Dan yang terakhir, memungkinkan konsumen untuk melakukan kustomisasi produk secara digital berdasarkan kebutuhan dan keinginan atau customization. Nah, kita move lagi ke yang selanjutnya yaitu pada level enterprise. Kalau enterprise berarti akan semakin kerucut ya piramidnya. Nah, tingkatan selanjutnya dalam piramida tingkat komitmen terhadap e-bisnis adalah saat organisasi bisnis melakukan automatisasi pada banyak atau mayoritas proses bisnisnya. Organisasi bisnis menjadi sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini merupakan beberapa aktivitas pemasaran yang dapat dilakukan oleh organisasi bisnis pada tingkatan ini. Yang pertama, mempromosikan, menjual, dan melakukan transaksi penjualan produk di marketplace atau e-commerce. Yang kedua, penggunaan media sosial dan interaksi konsumen untuk memfasilitasi penjualan online atau social commerce. Yang ketiga, menjual langsung produk kepada konsumen tanpa melalui perantara. Jadi dari manufaktur langsung dijual kepada konsumen, yaitu direct distribution. Yang keempat, menjual space online advertising kepada umum di platform media milik organisasi bisnis seperti website atau media sosial, yaitu online content sponsorship. Yang selanjutnya, pemanfaatan
Media sosial yang tidak hanya seputar menjual produk, namun untuk mengedukasi konsumen juga, yaitu adalah social networking. Yang selanjutnya adalah menggunakan jasa perantara, yaitu online broker atau online agent, untuk membantu organisasi bisnis melakukan negosiasi harga dengan konsumen bisnis atau konsumen pemerintah. Jadi semuanya dilakukan secara online ya, sudah mulai hampir 80% ke atas itu online. Dan yang terakhir yaitu ada yang dimaksud dengan pure play level. Jadi ini adalah tingkatan paling atas di mana tingkat komitmen terhadap e-bisnis adalah saat organisasi bisnis memulai semua aktivitas bisnisnya, terutama pemasaran, dari internet atau kita sebut sebagai murni online. Jadi mulai dari awal hingga sekarang itu dilakukan secara online. Contohnya adalah kita ambil yaitu Google. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mengukur tingkat kinerja ataupun bisnis modal kita apakah sudah sesuai, apakah sudah sesuai dengan budget yang kita keluarkan, atau yang lain sebagainya. Nah, bagaimana cara organisasi bisnis, terutama marketers, mengetahui apakah strategi e-bisnis dan e-marketing yang dilakukan telah mencapai tujuan? Satu-satunya cara adalah melakukan pengukuran menggunakan matriks kinerja atau performance metric. Nah, performance metric atau dikenal juga dengan Key Performance Indicator atau KPI adalah teknik pengukuran yang dirancang secara spesifik untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional organisasi bisnis. Kita bisa lakukan baik secara online maupun offline. Nah, kemudian performance matrix ini mendefinisikan visi, strategi, dan model bisnis yang menjadi komponen yang dapat diukur, sehingga dapat dimengerti dan diimplementasikan dalam tindakan atau yang kita sebut sebagai actionable. Nah, kemudian marketers juga dapat melakukan pengukuran menggunakan performance metric lainnya, yaitu dengan menggunakan kerangka The Balance Scorecard. Ada 4 perspektif yang digunakan dalam melakukan analisis ini ya. Saya ambilnya yang The Balance Scorecard. Nah, untuk yang pertama ada dari perspektif konsumen. Ada lagi dari perspektif internal, yang ini yang kedua ya, bukan customer perspektif, tapi perspektif internal. Kemudian ada learning and growth perspektif, dan yang terakhir ada perspektif finansial. Nah, untuk yang customer perspektif itu mengukur nilai yang dihantarkan kepada konsumen seperti waktu, kualitas, kinerja, layanan, dan biaya. Contohnya, strategi e-marketing brand XYZ adalah untuk meningkatkan jumlah keterlibatan atau customer engagement di media sosial miliknya. Maka pengukuran yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis jumlah komentar dan interaksi konsumen yang ada di media sosialnya. Nah, bagaimana dengan yang perspektif internal yang sebelah kanan ini, yang internal ya, yang gambar pabrik ini? Nah, perspektif ini mengevaluasi kesuksesan organisasi bisnis dalam memenuhi ekspektasi konsumen melalui proses internalnya seperti product life cycle, kualitas pabrik, dan kemampuan karyawan. Contohnya, strategi e-marketing brand XYZ adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan pelanggan secara online. Maka pengukuran yang dapat digunakan adalah untuk menganalisis jumlah rata waktu yang digunakan untuk menjawab email konsumen atau jumlah kontak yang dapat dihubungi oleh konsumen saat ingin mendapatkan layanan dukungan pelanggan. Kita move lagi ke perspektif learning and grow, di mana ini adalah perspektif dari proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi bisnis. Perspektif ini mengukur jumlah produk baru yang keluar dan jumlah penjualannya, penetrasi pasar baru, serta peningkatan proses. Contohnya, strategi e-marketing brand XYZ adalah untuk meningkatkan inovasi dalam layanan online yang diberikan kepada konsumen. Maka, pengukuran yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis jumlah persentase penggunaan layanan baru yang telah diluncurkan. Dan perspektif The Balance Scorecard yang terakhir yaitu adalah finansial, di mana perspektif ini mengukur pendapatan dan pengeluaran dalam strategi e-marketing seiring dengan ROI atau Return on Investment, penjualan dan pertumbuhan market. Kemudian contohnya adalah strategi
Market share atau strategi e-marketing brand XYZ adalah untuk meningkatkan market share bagi produk yang dijual secara online. Maka pengukuran yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis persentase market share brand tersebut dalam penjualan di industri yang sama. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.